Berkali-kali terdengar suara tembakan dari dalam area makam. Saat saya menunggu, saya melihat ke arah pepohonan besar di dalam kuburan. Di antara dedaunan yang gelap, saya melihat 2 titik merah seperti mata yang menyala. Semakin lama, kedua titik itu membesar dan membentuk. Sore hari menjelang malam, kakek bersiap berangkat. Namun kali ini beliau baru berangkat setelah salat maghrib, karena ada saudara dari Malang yang datang berkunjung ke rumah. Setelah tamu pulang, kakek berangkat bersama paman dan anak paman saya. Jadi malam itu mereka berangkat bertiga. Sesampainya di area sawah, Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 700 Pira. Berapa anjing? 712. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman Kliwon. Semoga apa yang dilakukan lancar ya. Amin. Rezekinya juga. Nggih. Kok nggih? Konco. Ojo lali konco. Ojo rubuh konco. 26 April Juli konco. Akan ada pagelaran Malam Kliwon konco. Pastikan ojo rubuh konco. Ojo rubuh. Beli tiket sekarang konco. Beli tiket konco. Ekonomi mawit ora peduli konco. Beli tiket pagelaran Malam Kliwon konco. Karaoke konco, mik empuk. Mik empuk. Ayo. Lah udah, gua ya duluan Iya. ya. Ayo diayoin. Oke. Cerita pertama kita datang dari ini dia nih. Apa tuh? Wih, serem sih, judulnya serem sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bimo dan Mas Danu. Saya ingin menceritakan kisah horor yang saya alami saat melakukan aktivitas berajak atau berburu musang liar. Lu ada aja kegiatan lu ya. Gue lihat berburu musang liar. Wah. Lu kalau misalnya gue tanya, "Le, di mana lu?" Lagi berajak. apaan tuh? Ini berburu hunting Hunting apa? musang. Orang high rock. Iya, orang tuh meeting. Nge-gym. Lu di mana? Gue lagi berburu musang liar. Lucu banget. Ya. Berajak atau berburu musang liar dan kelelawar bersama teman-teman ketika masih tinggal di kampung dulu. Oke. Sebut saja nama saya Domar. Lebah dong. Lebah Indomaret. Lebah lu ya. Lebah Indomaret. Gitu-gitu doang. Saya tinggal di sebuah kota kecil berinisial K di Jawa Tengah. Ayo, tebak dulu deh. Kendal, Kudus, Kebumen, Klaten, Karanganyar, Kulon Progo, Ketonggeng, Ketanggungan. Ketanggungan. Nah, Apalagi ya? Itu bukan kota anjing. ya daerah itu. Daerah ya. Kota. Ya, Apalagi ya? Ya antara itu mungkin. Jadi gue gak bisa tuh tektokan Nggak kayak kita bisa. gitu. Gak bisa. Dia tuh Kebayoran. Kindergarten. Kenal sekolah. Walaupun kota saya tergolong kecil, daerah ini bisa dibilang cukup maju karena menjadi salah satu pusat industri. Itu Suci. Ya anjir, hampir kesebut. Banyak tempat hiburan untuk anak-anak muda yang punya uang untuk menghabiskan waktu dan bersenang-senang. Berbeda dengan saya dan teman-teman yang tinggal di desa pinggiran kota, kami lebih suka mencari hiburan yang murah,
gratis. Kok ketawa? Lu enggak, gue perhatiin polanya ya. Lu ngetawain orang susah mulu, Rim. Tahu Rim. Lu benci sama orang susah ya? Tahu Rim, bener Rim. Lo dulu Gibran punya signaturenya Iya. ketawa di pemain-pemain bola. Ciko dengan bodohnya. Lo dengan skeptisnya sama orang susah Rim. Ya, lu ngetawain orang susah. Setiap ada kelas sosial Iya. yang sulit lo ketawain Rim. Bener. Ya, lu semapan apa sih? Bener. Gila lo. Roda muter Rim. Hati-hati, Rim. Lu bener-bener tamak kayak ngeluh lu sekarang lu. Gak apa-apa ya, ini masih preambul, Iya, masih bercanda. panjang, masih mukadimah. Berbeda dengan saya dan teman-teman yang tinggal di desa pinggiran kota, kami lebih suka mencari hiburan yang murah, gratis, atau kalau bisa malah menghasilkan uang. Kita langsung aja deh ke ceritanya. Malam itu, seperti biasa, setelah salat Isya, saya dan teman-teman berkumpul di rumah untuk nongkrong. Kami ngobrol, merokok, dan sesekali minum alkohol sekadarnya untuk menghangatkan badan. Bukan sampai mabuk. Oke. Rumah saya memang cukup bebas untuk tempat berkumpul. Ayah saya sudah meninggal dunia. Kakak perempuan saya sudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Sedangkan ibu tinggal di rumah yang lain. Karena itulah anak-anak tetangga sering datang bermain, bahkan kadang nginep. Malam itu ada 3 teman yang datang ke rumah, yaitu Topik, Mason, dan Bojes. Setelah cukup lama mengobrol dan minum-minum ringan, jam menunjukkan jam 10 malam. Kami mulai merasa bosan dan tidak tahu harus melakukan apa. Kebetulan malam itu adalah malam minggu. Saya pun berkata, mosok malam minggu cuma begini-begini aja. Mason menimpali dengan mengajak karaoke. Namun Suyek langsung menolak karena tidak punya uang. Sebentar, kok ada Suyek? Kan tadi Harusnya Topik, Topik. Mason, Bojes. Bojes. Nah, itu nama aslinya kan itu keluar. Oh iya nih. Namun Suyek langsung menolak karena tidak punya uang. Menurutnya lebih baik berburu musang karena bisa dijual atau bahkan dimasak tongseng. Kegiatan normal anak muda banget ini. Masak tongseng musang. Bojes setuju dan mengusulkan agar malam itu kami berburu musang dan kelelawar aja. Akhirnya kami sepakat. Bojes lalu menghubungi seorang temannya bernama Gembul melalui BBM. Ada lagi Tokoh baru nih. Saat itu tahun 2016 dan WA belum sepopuler sekarang. Gembul memiliki 2 senapan angin yang bisa dipakai berburu. Gembul memiliki 2 senapan angin yang biasa dipakai berburu. Jadi kami memutuskan untuk menjemputnya. Bahaya orang-orang Gembul ya, pasti punya senapan pak. Sampai rumah fotonya di belakang megang senapan lu gitu. Gembul dengan 2 senapan angin. Gembul gun. Jujur saja, saya sebenarnya tidak terlalu mengenal Gembul, walaupun masih satu daerah. Dia lebih tua dari saya dan jarang berkumpul karena sering bekerja di luar kota. Karena kami berlima hanya menggunakan 2 motor, mau gak mau salah satu motor harus bonceng 3. Saya yang bawa motor trail langsung menolak karena takut suspensinya rusak. Maklum, hampir semua dari kami bertubuh besar, kecuali Suyek. Akhirnya saya berboncengan dengan Mason, sedangkan Bojes, Gembul, dan Suyek naik motor Matic bertiga. Setelah menyiapkan senapan, senter peluru, dan karung untuk hasil buruan, kami berangkat sekitar jam 11 malam. Kami sempat berhenti di warung pinggir jalan untuk beli es, rokok, dan cemilan sebelum melanjutkan perjalanan. Perburuan dimulai dari area perumahan warga, kebun, hingga bangunan kosong. Berburu musang dan kelawar ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kami harus bergerak pelan dan mengendap-endap agar hewan-hewan itu tidak kabur. Sayangnya, hasil yang didapat sangat sedikit. Hanya beberapa ekor kecil. Akhirnya kami memutuskan pindah ke area pinggir jalan Pantura.
Di sana terdapat hamparan sawah luas dan sebuah kuburan tua yang dipenuhi pohon-pohon besar. Tempat favorit musang dan kelelawar bersarang. Entah kenapa sejak mendengar tujuan itu perasaan saya sudah gak enak. Jujur aja, saya termasuk orang yang penakut terhadap hal-hal mistis. Sementara teman-teman saya gak ada yang peka atau sensitif. Modal mereka hanya nekat dan berani. Setelah sampai, motor diparkir di pinggir sawah. Karena untuk mencapai area kuburan, kami harus berjalan kaki. Karena senapan hanya ada 2, Gembul dan Suyek bertugas sebagai penembak. Saya hanya mendapat tugas membawa karung hasil buruan. Jadi saya menunggu di depan area makam sambil ngerokok. Tergambar lagi di kepala gue. Oh, karung. Suyek yang memakai senter kepala tampak sangat berani. Berkali-kali terdengar suara tembakan dari dalam area makam. Saat saya menunggu, saya melihat ke arah pepohonan besar di dalam kuburan. Di antara dedaunan yang gelap, saya melihat 2 titik merah seperti mata yang menyala. Semakin lama, kedua titik itu membesar dan membentuk sosok perempuan berbaju merah lusuh dengan lidah panjang menjuntai hingga menyentuh dahan pohon. Tubuh saya langsung merinding. Seumur hidup, baru pertama kali saya melihat sesuatu seperti itu secara langsung. Belum sempat saya mencerna apa yang saya lihat, tiba-tiba terdengar suara teman-teman saya yang berteriak sambil lari. Mereka mengejar sesuatu dan berteriak agar segera ditembak. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan keras. Sosok merah yang saya lihat tadi seperti jatuh dari atas pohon. Tetapi saya tidak bisa melihat jelas karena terhalang tembok makam. Saya segera berlari mendekati mereka. Namun betapa bingungnya saya ketika saya melihat yang tergeletak di bawah pohon ternyata hanyalah seekor musang besar. Teman-teman saya yakin 100% bahwa yang mereka lihat sejak awal memang musang biasa. Gak seorang pun melihat sosok perempuan berbaju merah seperti yang saya lihat. Saya hanya terdiam dan memilih menyimpan pengalaman itu sendiri. Setelah lebih dari 1 jam berburu, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Kami beristirahat sejenak sambil merokok. Mason melihat saya gelisah dan bertanya ada apa. Saya hanya menjawab bahwa perut saya sakit dan mengajak mereka segera pulang. Saya sempat lega karena mengira perburuan malam itu sudah selesai. Ternyata tidak. Mason malah mengusulkan pindah ke sebuah hutan pinus yang berjarak sekitar 30 menit dari lokasi itu. Saya mencoba menolak dengan alasan bensin motor hampir habis. Namun Mason meyakinkan bahwa nanti bensin akan diisi sama dia. Karena semua setuju, akhirnya kami berangkat. Sepanjang perjalanan saya merasa gak aman. Karung berisi hasil buruan yang saya bawa beberapa kali bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Padahal musang-musang itu seharusnya sudah tidak mampu bergerak. Sesampainya di hutan pinus, kami kembali membagi tim menjadi 2 kelompok. Kali ini saya berdua saja dengan Mason menggunakan motor trail. Suasana hutan sangat berbeda. Sepi, sunyi, tidak ada suara hewan sama sekali. Padahal tempat itu terkenal sebagai lokasi favorit musang dan kelelawar. Tiba-tiba motor saya mogok karena kehabisan bensin. Saya kesel dan ngeluh sama Mason. Dari belakang, Mason menjawab pelan bahwa dia akan ngisi. Saya turun dan membuka tutup tangki bensin. Saat itulah saya membeku. Mason membuka celananya dan mulai mengencingi tangki motor sambil menyeringai dengan mata melotot. Weh, ini serem nih. Saya spontan memakinya karena mengira dia sedang bercanda. Namun sebelum saya sempat berbuat apa-apa, Mason melempar karung hasil buruan ke arah saya.
Karung itu jatuh dan terbuka. Isi di dalamnya bukan lagi musang, melainkan kepala perempuan dengan lidah panjang menjulur keluar. Kepala itu menggelinding tepat ke arah kaki saya sambil menatap saya. Saya langsung berlari sekencang-kencangnya tanpa arah. Saya terjatuh berkali-kali, nangis, dan terus berlari dalam gelap. Yang paling mengerikan, kepala itu terus menggelinding mengejar saya. Setelah merasa cukup jauh, saya bersembunyi di balik batang pohon tumbang yang besar. Saat itulah saya baru sadar bahwa celana saya basah karena ternyata saya sampai ngompol ketakutan. Saya coba menenangkan diri dan meraih rokok di situ. Namun korek api gak ada. Baru saya ingat bahwa korek itu tadi dipinjam sama Mason. Lalu sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan terjadi. Kepala perempuan itu tiba-tiba menggelinding di antara kedua kaki saya. Di sela-sela giginya terselip korek api milik saya. Wah, ini jadi bingung nih kalau begini nih. Seketika pandangan saya gelap. Saya pingsan. Saat saya sadar, saya sudah berada di kamar rumah saya. Teman-teman saya tertidur di lantai sambil menunggui saya. Mereka kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut mereka, Mason memang kerasukan ketika sedang melihat ke arah pepohonan di hutan pinus. Ia mengaku melihat sebuah kepala terbang yang meluncur ke arahnya sebelum kehilangan kesadaran. Karena saya fokus mengendarai motor, saya tidak menyadari kejadian tersebut. Bojes, Gembul, dan Suyek kemudian menemukan Mason dalam keadaan linglung di dekat motor saya. Namun saya tidak ada di sana. Mereka baru berani mencari saya setelah menjelang subuh ketika langit mulai terang. Akhirnya saya ditemukan dalam keadaan pingsan di tengah hutan dan dibawa pulang. Sejak saat itu kami sepakat untuk merahasiakan kejadian itu. Selain karena sulit dipercaya, kami juga malu. Kami yang terkenal paling bandel dan paling berani di kampung justru mengalami kejadian yang membuat nyali kami benar-benar runtuh. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika membingungkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Domar. Wah, cerita yang sangat otentik ya. Gue bisa kebayang dari background kotanya, terus lingkungan pergaulannya, sampai kegiatan yang dilakukan gitu. Benar-benar bisa kebawa ke dalam ceritanya gitu. Makanya Seru-seru. Keren nih Mas Domar nih. Kalau di deket rumah gua tuh apa ya, mungkin musang juga kali ya. Kalau yang pada bawa senapan angin ya, tuh, pasti, atau pasti. burung ya. Burung, musang, udah dua itu sih. Kalau kelelawar kayak malah jarang dah di sini. Jarang Di rumah Pak. gua ya. Oh, berarti terakhirnya tuh si Mason kesurupan, si Mas Domar juga ini ya. Kayaknya itu di bawah alam sadarnya dia tuh. Benar, Pas dikejar-kejar itu, kayaknya dia udah pingsan aja sebenarnya. benar. Anjir. Iya. Anak-anak yang paling bandel, paling berani di kampung ngalamin kejadian yang kayak begini. Pasti Akhirnya Pak. malu. Iya. Tapi memang gak usah dulu ya. Sekarang aja gue ya 3 tahun 2 tahun terakhir ke pulang kampung gitu, kegiatan berburu musang, kelawar, nyetrum ikan Nyetrum ikan ya. masih banyak Pak. Cuman bahaya ya nyetrum ikan ya. Bahaya sih. Jepat Suka- loh Pak. Apa banyak yang Error. kena sendiri. Iya. Gede loh itu sengatannya. Karena kan kakinya nyemplung ya. Itu. Namanya air, penghantar listrik. Lo mau pakai sepatu karet juga Tetep bahaya. apalagi ya kegiatannya ya. Udah sih. Tapi nggak dibikin tongseng sih ya musang ya. Jangan salah Pak. Pada dibikin tongseng itu. Iya Disuruh. Pak, dimasak, dibakar kadang gitu. Pokoknya tuh kampung tuh selalu punya cerita menarik. Gue pernah nyebur di sawah, naik sepeda remblong. Pernah hampir digebukin satu
kampung gara-gara gue main petasan yang kayak biasa buat sekarang ini yang cuma 8 kali dung duar yang gitu. Awal-awal kemunculan itu petasan gue nyalain. Duar, pas tengok di belakang rame warga. Dikira trafo meledak. Oh. Untung yang gue kan toko ya di kampung gitu. Dia langsung mau digebukin gue. Udah disiram bensin tuh kan? Belum. Belum. Saya nggak gitu kalau orang desa, Pak. Mereka lebih sayang bensinnya daripada dibuang untuk membunuh. Terus pakai apa kalau Balok bakar sih, orang? dibalok. Itu udah template defaultnya orang kampung. Ngejarnya bawa kaso ya. Oh, iya. Pade. Lu tau nggak cek kaso? Karim juga nggak tahu kali. Lu nggak tahu kaso, Rim? Apaan kayu? Iya, kayu yang mana? Bukan dong. Adalah. Gimana ya? Lanjut. Kita akan membacakan cerita kiriman teman keluarga berikutnya. Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya berasal dari Blitar, Jawa Timur. Tepatnya di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman kakek saya ketika menjaga sawah menjelang panen dan mengalami kejadian yang cukup sulit dipercaya. Kakek saya berprofesi sebagai petani tulen. Beliau dikenal sebagai seorang yang ramah, baik, tekun dalam bertani, dan juga tegas. Menjelang musim panen, ada kebiasaan yang selalu beliau lakukan, yaitu tidur di gubuk sawah selama kurang lebih 1 minggu sebelum panen tiba. Biasanya beliau ditemani oleh paman saya dan beberapa karyawan yang membantu mengurus sawah. Selama 3 malam pertama semuanya berjalan normal. Tidak ada kejadian aneh maupun gangguan apapun. Sebagai info, sawah milik kakek saya cukup luas, sekitar 3,5 hektar, dan lokasinya cukup jauh dari jalan utama. Gangguan ini mulai terjadi pada malam keempat. Biasanya sebelum berangkat ke sawah, kakek selalu membawa bekal. Makanan favorit yang sering beliau bawa adalah ketela, singkong, dan jagung bakar. Pada hari itu kakek meminta bibi saya yang paling bungsu untuk membeli bahan-bahan tersebut di pasar. Setelah sampai di rumah, bibi dan nenek saya memasak serta menyiapkan bekal untuk dibawa ke sawah. Sore hari menjelang malam, kakek bersiap berangkat. Namun kali ini beliau baru berangkat setelah salat maghrib, karena ada saudara dari Malang yang datang berkunjung ke rumah. Setelah tamu pulang, kakek berangkat bersama paman dan anak paman saya. Jadi malam itu mereka berangkat bertiga. Sesampainya di area sawah, mereka berkumpul terlebih dahulu di gubuk yang berada di tengah lahan. Berbeda dari biasanya, malam itu kakek memutuskan untuk tidur di gubuk lain yang berada di pinggiran sawah. Gubuk tersebut memang milik beliau sendiri, dan letaknya cukup terpisah dari gubuk tempat paman dan sepupu saya nginep. Saat pertama kali tiba di gubuk itu, kakek langsung mencium bau anyir darah, bercampur bau bangkai yang sangat menyengat. Meski begitu, beliau tidak merasa takut sama sekali. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan kakek melihat seseorang berjalan di area sawah. Orang itu berpakaian seperti petani. Kakek pun berteriak, "Woi, arep nyapo kowe ning sawah bengi-bengi? Hei, kamu mau ngapain di sawah malam-malam begini?" Itu artinya. Anehnya sosok tersebut hanya diam dan tidak memberikan respons apapun. Karena penasaran, kakek mendekatinya. Saat itu beliau membawa lampu kepala dan senter besar. Ketika jarak mereka semakin dekat, barulah terlihat jelas bahwa sosok itu bukan manusia biasa. Menurut cerita kakek, wajah sosok tersebut hancur sebelah. Mata kirinya bahkan seperti hampir terlepas dari rongganya. Yang membuat saya heran, kakek sama sekali gak panik. Beliau malah meludah ke arah sosok itu. Gantian. Seketika sosok tersebut menghilang begitu saja. Ludahin kongkong. Ludahin orang ngompong lu. Diludahin petani tua. Kena mental tuh hantu tuh. Langsung hilang dia.
Kayak kena tuh gue gitu. Nggak bisa dilawan kan sama Nggak. setannya, nggak Udah. bisa. Paling cuman brengsek lu. Terus ditinggal, Iya, langsung hilang. dipukul mati, dilawan sakit jantung. Tai lu. Hilang. Ternyata gitu ngadepin hantu ya. Nggak pusing ya. Tuh, brengsek lu. Udah Brengsek, udah. hilang. Setelah itu kakek kembali ke gubuk. Namun sesampainya di sana beliau menyadari sesuatu yang aneh. Bekal singkong yang dibawanya tiba-tiba hilang. Kasihan, dijarah. Berarti ada lanjutannya tuh. Duh, brengsek lu. Singkong dah. Nyomot singkong. Dijarah kakek-kakek tanpa perlawanan. Bekal singkong yang dibawanya tiba-tiba hilang. Yang tersisa hanya jagung. Saat itulah kakek melihat ada sosok besar sedang duduk di atas atap gubuk. Sosok itu menyerupai genderuwo. Lagi-lagi, alih-alih takut, kakek justru mengajaknya berbicara. Lek misale kowe ngancani aku ning kene wae, gak usah ganggu liyane. Kancani aku nganti subuh. Bar kuwi mulih ho. Ngobrol genderuwo sih. Wah, kakeknya one of a kind nih. Kalau memang mau menemani saya di sini, ya sudah. Jangan ganggu yang lain. Temani saya sampai subuh. Habis itu pulang ya. Tidak lama setelah itu, singkong yang sebelumnya hilang tiba-tiba muncul kembali tepat di hadapan kakek. Ya udah deh. Iye. Sorry. Emang ente yang megang sini. Sorry deh. Sorry deh. Heeh. Dibalik. Wah, ini Susana banget ini. Ketahuan. Wah, lucu nih. Merasa tidak ada masalah, beliau lalu membakar singkong tersebut sambil membuat kopi. Sebagian singkong dan kopi sengaja diletakkan di sampingnya. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba muncul tangan besar berbulu yang mengambil singkong tersebut. Ambil aja. Makasih. Dia ambil balik. ke gap. Iya. Disuguhin lagi. Makasih. Apaan sih nih? Goblok. Aneh banget. Kok jadi temenan? Kok jadi bestie? Jadi bestie. Aduh, goblok. Oke. Dia anggap berteman. Dalam hitungan detik, singkong itu lenyap. Kopi yang tadi masih penuh juga mendadak tinggal sedikit. Padahal kondisinya masih panas dan disajikan dalam gelas besar. Malam itu sosok genderuwo tersebut tetap berada di atas gubuk sambil memperhatikan kakek. Anehnya tidak ada gangguan lain yang terjadi. Mereka seolah hanya menemani satu sama lain hingga menjelang pagi. Ngejagain. Beneran CS dah. Iya Anjing, udah. nongkrong bareng genderuwo. Wah, legend kakeknya nih. Nobar kali kek. Iya, Liga Champion ada kali. Belgia Senegal ini. Senegal dah menang. Udah lewat. Ketika azan subuh mulai berkumandang, sosok itu perlahan menghilang seperti asap rokok yang tertiup angin. Beberapa waktu kemudian tibalah musim panen. Menurut cerita keluarga, hasil panen sawah kakek saat itu menjadi yang terbaik dibandingkan lahan-lahan di sekitarnya. Wah, Kunci dari swasembada beras adalah ngopi bareng genderuwo. Tolong nih. Itu dia. Entah hanya kebetulan atau memang ada kaitannya dengan kejadian malam itu, tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, pengalaman tersebut masih sering diceritakan oleh keluarga kami hingga sekarang. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2019. Weh, baru coy. Gokil.
Maaf ya Mas Bimo dan Mas Danu kalau ceritanya berantakan. Setidaknya saya sudah berusaha menceritakan pengalaman nyata yang dialami oleh kakek saya. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca cerita ini. Cuk, bye. Ceritanya nggak berantakan, logika saya yang berantakan nih jadinya nih. Wah lucu banget ya cerita-cerita ini dari tadi. Genderuwonya Sangat PMK. dihardik, manut dah. Gini, kalau lo emang mau di sini, nggak usah usil, temenin gua di sini. Gitu dong, bentar. Makasih. Kayak bocil, Kayak bocil kan? Kayak bocil aja. kayak bocil. Makasih. Kayak bocil. Iya, maaf. Maaf. Satu kata doang, maaf. Maaf. Makasihnya makasih Gaby lagi. Kan digini kan. Maaf. Makasih. Gitu. Pakai s, nggak pakai s. Makasih. Makasih. Aduh, lucu banget. Itu yang diludahin siapa? Genderuwonya juga. Beda. Beda ya. Yang diludahin tuh yang mirip petani. Oh, yang di tengah dia sawah. nggak tahu adab tuh ya. Iya. Nah, genderuwonya udah jiper tuh. Kan udah enggak, kan dia lagi nih kan. Kakeknya lagi ngehardik Iya, petani. Masalahnya genderuwo udah nyolong. Genderuwo udah ngeliat singkong. Enggak, udah nyolong. Iya udah ngeliat singkong, udah diambil. Udah diambil. Udah Nah, diambil. pas udah diambil, dia ngeliat si kakek ngeludahin. Kemudian petani hantu. Gitu doang tuh. Mati gue. Bajingan kok. Bukan orang. Duh, ngaku nggak ya? Udah lah, gue di sini aja deh. Gitu. Udah nggak tahu deh. Biar dik tau aja. Ayo, aku nggak. Oh gini, nari gini lah. Gitu. Dirapiin. Singkongnya dirapiin dikit. Yang lebih lucu nggak pakai kata-kata sih sebenarnya. Cuma ditaruh doang. Nah, singkong. Berubah. Oh, takut. Pas dihardik. Taruh lagi. Makasih. Ditemenin sampai pagi. Kejadian baru lagi ya. Gue kira pengalaman lama. Itu kakeknya di bawah kan? Di bawah. Gendut di atas begini bener. aja kan. Jin Danjun. Bener Jin Danjun. Ini adalah inspirasi dari Ram Punjabi nih. Bikin Jin Danjun. Habis itu menebus ini kesalahan. Iya. Baik nih kakek. CS juga dia. Aku akan memberikan yang terbaik untuk kakek. Enak juga. Enak juga. Aduh. Oke. Terima kasih teman-teman sudah berbagi cerita tadi buat Mas Domar di kota di Jawa Tengah. Buat ini Mas Blitar Wildan. Lucu-lucu banget ceritanya. Salam buat keluarga ya Mas, buat kakek nih. Ya. Siapa tahu masih ada gitu ya. Ceritanya sudah dibacakan dengan caranya PMK. Ya. Diludahin old farmer. Iya, diludahi petani tua. Dadah. Dadah.